Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel cetak gol harian. Jadi hari ini berita baru nih guys, ada N'Golo Kante sudah pulih dari cedera dan berpulang besar bermain di laga menghadapi Real Madrid. Sementara itu MU ini telah mengajukan tawaran selangit untuk Jude Bellingham. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut. Kita awali berita hari ini dari pertandingan Premier League nih guys. Ada Newcastle United yang meraih kemenangan dramatis setelah memperdaya Nottingham Forest dengan skor 1-2. Sedangkan Athletic Bilbao juga meraih seserupa nih dengan mampu mengalahkan tuan rumah Real Valladolid dengan keunggulan 1-3. Newcastle United meraih kemenangan dramatis saat bertandang ke Stadion City Ground. Dalam laga tersebut, skuad The Magpies mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-2. Pasukan Eddie Howe sendiri sempat tertinggal 1 gol melalui Emmanuel Dennis di menit ke-26. Beruntung The Magpies mampu menyamakan kedudukan lewat brace Alexander Isak. Ini merupakan kemenangan pertama Newcastle United setelah mereka gagal menang dalam 4 laga berturut-turut. Skuad The Magpies pun kini menempati peringkat kelima dengan torehan 47 poin. Athletic Bilbao berhasil mencuri poin kala bertandang ke markas Real Valladolid. Dalam laga itu, skuad Los Leones mengakhiri laga dengan kemenangan telak 1-3. 3 gol Bilbao dicetak lewat Inigo Martinez, Gorka Guruzeta dan Mikel Vesga di menit ke-78. Sedangkan Valladolid hanya mampu membalas 1 gol hiburan melalui Kyle Larin di menit ke-74. Kemenangan ini mengakhiri hasil buruk Bilbao yang selalu gagal menang dalam 4 pertandingan terakhir. Kini skuad asuhan Ernesto Valverde itu menempati peringkat ke-7 dengan memperoleh 36 poin. Sassuolo memperpanjang rekor gak terkalahkan mereka dalam 4 pertandingan setelah memperdaya Spezia dengan skor 1-0. Jauh ke hasil pertandingan Bundesliga nih guys, ada Borussia Mönchengladbach yang ditahan imbang Werder Bremen dengan skor 2-2. Sassuolo meraih 3 poin penuh kala menghadapi tamunya yakni Spezia dalam laga lanjutan pekan ke-27 Serie A. Pada laga tersebut, skuad Nero Verdi menang tipis dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal Sassuolo dilesakan lewat penalti Domenico Berardi di menit ke-71. Padahal di laga ini Spezia tampil menyerang dengan mampu melepaskan total 15 tembakan. Kemenangan ini membuat Sassuolo memperpanjang rekor gak terkalahkannya selama 4 pertandingan beruntun. Dengan begitu mereka berhak naik ke peringkat 10 dengan torehan 36 poin. Borussia Mönchengladbach gagal memetik 3 poin saat berhadapan dengan Werder Bremen di pekan ke-25 Bundesliga. Dalam laga itu skuad Die Wolfsburg ditahan imbang dengan skor 2-2. 2 gol Mönchengladbach dicetak melalui Markus Thuram dan Florian Neuhaus. Sementara 2 gol Werder Bremen dicetak lewat brace Marvin Duksch di menit ke-65 dan juga 89. Dengan hasil imbang ini membuat kedua tim punya perolehan poin yang sama yakni 31 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, sekarang kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga Premier League besok nih guys. Ada Graham Potter yang menyebut kalau N'Golo Kante sudah pulih dan prediksi akan bermain di laga kontra Everton. Bicara soal cedera nih guys, ada Mikel Arteta yang juga mengomentari beberapa pemainnya yang mengalami cedera. Chelsea akan berhadapan dengan Everton dalam laga lanjutan pekan ke-28 Premier League. Pelatih The Blues yakni Graham Potter mengomentari terkait cederanya N'Golo Kante. Dikutip dari situs resmi klub, Potter memprediksi kalau Kante siap untuk tampil di pertandingan besok. Dia akan menggantikan posisi Mason Mount yang disebut tengah mengalami cedera. Di sisi lain, Potter juga mengomentari hasil pengundian babak 8 besar Liga Champions. Dia pun gak mau berkomentar banyak dengan lebih memilih fokus di laga kontra Everton terlebih dahulu. Selain itu, Kante juga gak menutup kemungkinan bisa tampil di babak perempat final nanti. Arsenal tersingkir dari Europa League setelah berhasil dikalahkan Sporting lewat drama adu penalti. Banyak yang menyebut kalau The Gunners ingin fokus untuk memenangkan trofi Premier League. Namun kabar tersebut dibantah mentah-mentah oleh sang pelatih yakni Mikel Arteta. Di satu sisi, pelatih Spanyol ini menghadapi badai cedera yang melanda skuadnya saat ini. Salah satunya yakni Takehiro Tomiyasu yang mengalami cedera cukup serius. Meskipun begitu, Arteta tetap percaya diri dan ingin fokus di laga menghadapi Crystal Palace nanti. Beralih ke kabar rumor nih, ada MU yang sudah menyiapkan dana besar untuk transfer Jude Bellingham. Ngomong-ngomong soal Daredevil nih guys, investor Qatar kembali mengajukan tawaran kedua untuk membeli saham Manchester United. Jude Bellingham kerap diisukan menjadi incaran banyak klub besar di akhir musim nanti. Salah satu klub yang berat mendatangkannya ada klub raksasa Premier League yakni Manchester United. Menurut jurnalis The Telegraph yakni Jason Bird, The Red Devil telah menyiapkan dana yang besar. Gak tanggung-tanggung, dana tersebut mencapai 110 juta euro atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Namun Manchester United bukan satu-satunya klub yang mengincar pemain berusia 19 tahun itu.
Setan Merah harus bersaing dengan sang rival Liverpool yang juga berniat memboyongnya ke Anfield. MU tertarik mendatangkan Harry Kane dengan sudah mengajukan tawaran selangit. Menurut laporan berbagai sumber, tawaran tersebut berkisar 150 juta euro atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Selain Setan Merah, Kane juga diminati oleh sejumlah klub raksasa Eropa. Manajemen The Lily White pun mempersilahkan sang bomber untuk akad koper seandainya dirinya ngebet untuk pergi. Namun Tottenham enggan melepas penyerang andalannya tersebut ke Manchester United. Dengan begitu, Setan Merah pun mulai mengalihkan transfer mereka ke bomber Napoli yakni Victor Osimhen. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dikabarkan akan mengajukan penawaran kedua untuk membeli saham Manchester United. Kabarnya pengajuan itu dilakukan dalam 10 hari ke depan. Dikutip dari Sky Sport, Al Thani sendiri ngebet membeli Manchester United. Melalui perwakilannya, delegasi Qatar ini melakukan perjalanan dari kota London ke Manchester. Dia pun akan fokus melobi keluarga Glazer dengan mempresentasikan beberapa rencana, mulai dari infrastruktur, pengembangan pemain muda, dan tim wanita. Guys, Todd Boehly tertarik untuk membeli klub Ligue 1 Prancis yakni Strasbourg. Berikutnya ada kabar dari Thierry Henry yang dikabarkan menolak tawaran untuk menjadi pelatih timnas Prancis wanita. Presiden Chelsea yakni Todd Boehly dikabarkan tertarik untuk mengakuisisi Strasbourg. Kabarnya pengusaha asal Amerika Serikat itu mulai melakukan pembicaraan dengan Mark Keller. Pemilik dari Strasbourg ini mengatakan kalau dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Boehly. Keller pun berpeluang melepas klub yang dimilikinya secara penuh ataupun sebagian. Sebelumnya Presiden UEFA yakni Alexander Seferin mengumumkan keringanan bagi klub yang punya kepemilikan sama untuk bermain di kompetisi Eropa. Thierry Henry sempat mendapat tawaran untuk menjadi pelatih timnas Prancis wanita. Sayangnya legenda Arsenal itu menolak mentah-mentah tawaran yang telah diajukan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Federasi Sepak Bola Spanyol bernama Jean-Michel Aulas. Dia mengatakan kalau Henry menolak tawaran itu karena mengaku nggak tertarik. Dikutip dari ESPN, ex-pemain Barcelona itu dikabarkan tengah mengincar posisi pelatih timnas Amerika Serikat. Sebelumnya posisi ini sedang kosong usai ditinggalkan oleh Greg Berhalter. UEFA telah mengundi babak 8 besar Liga Champions di mana terdapat laga big match yang memanjakan mata. Gak cuma Liga Champions saja nih guys, UEFA juga mengundi babak 8 besar Europa League yang mana MU kembali berhadapan dengan tim Spanyol. UEFA resmi mengumumkan hasil pengundian babak 8 besar Liga Champions. Dalam pengundian tersebut terdapat laga big match yang mempertemukan beberapa klub raksasa. Pertama ada sang juara bertahan yakni Real Madrid yang kembali berhadapan dengan Chelsea. Skuad The Blues sendiri unggul head to head dengan memenangkan 2 laga dari 3 pertemuan. Berikutnya ada Manchester City yang akan bertemu dengan klub yang punya mental juara yakni Bayern Munchen. Lanjut ada AC Milan yang akan menghadapi tangguhnya Napoli di musim ini. Terakhir ada laga yang gak kalah serunya yang mempertemukan antara Benfica dan juga Inter Milan. Kabarnya leg pertama ini digelar saat bulan Ramadan tepatnya tanggal 12 dan 13 April. Sedangkan leg kedua digelar 7 hari setelah leg pertama dihelat atau tepatnya tanggal 19 dan 20 April. Inilah hasil lengkap drawing babak 8 besar Liga Champions. Hasil pengundian babak 8 besar Europa League resmi diumumkan oleh UEFA. Dalam pengundian tersebut tersaji laga big match yang mempertemukan beberapa tim jawara. Pertama ada MU yang kembali menghadapi wakil dari Spanyol. Kali ini The Red Devil akan berhadapan dengan pengoleksi 6 gelar Europa League yakni Sevilla. Selanjutnya ada Juventus yang akan berhadapan dengan tim kuda hitam yakni Sporting Lisbon. Lanjut ada partai gak kalah serunya antara Bayer Leverkusen berhadapan dengan Union Saint-Gilloise. Di laga penutup ada Feyenoord yang akan menghadapi raksasa Serie A yakni AS Roma. Pertandingan 8 besar leg pertama ini akan diselenggarakan pada tanggal 14 April mendatang. Sedangkan leg kedua akan digelar 7 hari setelahnya atau tepatnya tanggal 21 April. Inilah hasil lengkap drawing babak 8 besar Europa League. Crystal Palace secara resmi telah memecat pelatih mereka saat ini yakni Patrick Vieira. Kabar tersebut diumumkan secara langsung melalui laman resmi klub. Manajemen The Eagles sendiri memecat Vieira karena rentetan buruk yang dikerap diderita. Pelatih Prancis itu bahkan belum pernah membawa Crystal Palace menang dalam 12 laga terakhir. Steve Paris selaku chairman menyebut kalau pemecatan Vieira merupakan keputusan sulit. Namun hal tersebut terpaksa dilakukan agar mereka bisa bertahan di kompetisi Premier League. Lucas Leiva resmi pensiun dari dunia sepak bola di usianya yang sudah menginjak 36 tahun. Di kabar penutup guys dari sepak bola Indonesia ada Sinteyong yang resmi memanggil Stefano Lillipali untuk menggantikan posisi Egy Maulana Fikir yang tengah mengalami masa pemulihan. Dunia sepak bola kembali kehilangan talenta terbaiknya setelah Lucas Leiva mengumumkan pensiun pada 17 Maret kemarin. Kabar tersebut disampaikan melalui Instagram pribadinya.
Ex pemain Liverpool ini memutuskan gantung sepatu di usianya yang sudah menginjak 36 tahun. Alasan utama Leiva pensiun adalah karena dirinya kerap mengalami masalah kesehatan. Selama berkarir, Leiva sendiri merasa bangga pernah bermain di sejumlah klub top Eropa. Di sisi lain, dia juga tampil gemilang di timnas Brazil dengan mengemas 22 cap. Pelatih Besiktas yakni Şenol Güneş resmi mencoret nama Dele Alli hingga akhir musim. Menurut laporan media Takvim, Şenol Güneş mencoret sang pemain karena nggak puas dengan performanya. Di musim ini saja, ex Tottenham Hotspur itu baru dimainkan sebanyak 13 pertandingan di ajang Liga Super Turkiye. Dele Alli sendiri saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman dari Everton. Dengan dicoretnya nama Dele Alli, maka bisa dipastikan kalau Besiktas ogah mempermanenkannya di akhir musim. Masih belum diketahui pasti apakah sang bomber akan kembali ke Everton. Sinteyong resmi memanggil nama Stefano Lillipali ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Pemain Borneo FC Samarinda itu dipanggil untuk menggantikan posisi Egy Maulana Fikri. Pasalnya pemain kelahiran Medan tersebut saat ini sedang dalam tahap pemulihan cedera. Dengan begitu Lillipali akan tampil dalam 2 pertandingan FIFA Matchday menghadapi Burundi. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 28 Maret mendatang. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Daniel Alfa Cahyadi. Katanya, Kavia dukung siapa di UCL dan UEL? Sukses selalu buat cetak gol harian dan tim. Thank you ya. Kalau aku sih di UCL dukung Madrid guys. Kalau di Europa League aku dukung MU. Kalau kalian dukung siapa? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.